Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Leoni Christine Subranto, mahasiswa dari Pendidikan Kristen Anak Asia ini. Pada kesempatan ini, saya akan berbincang dengan Nertovan Rami SOL-MPD, dosen dari Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen di IAKN Manado, mengenai pentingnya moderasi beragama di era digital pada saat ini. Nah, apa kabar Nertovan? Ya, selamat siang Saudara Leoni. Untuk kabar saat ini adalah dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati dan puji Tuhan. Saat ini kita semua dalam keadaan sehat ya, Leoni. Ya, benar sekali. Baik, saya akan bertanya, apa sih moderasi beragama menurut Nertovan tersebut? Kalau bagi saya itu, moderasi beragama itu adalah sebuah jembatan. Kenapa saya katakan sebuah jembatan? Karena moderasi beragama ini adalah sebuah fasilitas atau disebut dengan jembatan. Ini untuk menghubungkan perbedaan. Nah, kalau berbicara tentang masyarakat itu adalah berbagai macam perbedaan. Ada perbedaan kultur, perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan ras dan sebagainya. Makanya dari perbedaan itu, supaya hidup dalam suatu toleransi, hidup dalam suatu kerukunan, maka kita perlu memerlukan suatu pemersatu yang disebut dengan moderasi beragama sebagai jembatan untuk menghubungkan atau menyatukan dari berbagai perbedaan. Oh, wow, jawabannya sangat bagus. Nah, kalau begitu tujuan dari moderasi beragama itu apa? Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa moderasi beragama ini adalah sebuah jembatan untuk mempersatukan. Jadi tujuan yang pertama itu adalah agar supaya masyarakat itu hidup di dalam suatu komunitas yang rukun, yang saling menghargai, menghormati. Itu kalau di dalam masyarakat luas. Nah, sekarang hubungannya dengan kehidupan kita di kampus. Kehidupan kita di kampus ini juga baik perguruan tinggi agama Kristen maupun perguruan tinggi keagamaan yang lain itu diperlukan namanya moderasi beragama. Karena moderasi beragama ini bukan hanya menyatukan agama yang berbeda, tetapi moderasi beragama juga moderasi ini adalah sebuah fasilitas yang menyatukan berbagai perbedaan, termasuk juga dari aspek yang lain, termasuk perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan bahasa mungkin. Karena di setiap komunitas pasti itu terdirinya perkumpulan orang. Dan dalam perkumpulan orang itu pasti adanya berbagai perbedaan. Ya, dengan adanya perbedaan itu kita perlu ada moderasi beragama itu untuk disatukan. Nah, ketika komunitas itu bersatu, maka disitulah akan tercapainya kehidupan yang toleran, ya, yang saling menghargai, menghormati, saling menerima perbedaan dan tidak terjadi satu konflik perpecahan. Jadi moderasi beragama itu bisa jadi sebagai senjata untuk kita menyatukan perbedaan juga, saling mengerti begitu. Iya, tanpa ada moderasi beragama, kita Indonesia ini berbagai macam perbedaan yang sulit kita untuk bersatu. Ya, meskipun seharusnya sudah dibahas di dalam Pancasila ya, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Ya, tapi bagaimana Indonesia ini bisa bersatu? Kalau Indonesia ini tersendiri, kita tidak memiliki paham moderat. Makanya untuk kita bersatu agar tercapainya sila ketiga persatuan Indonesia, setiap masyarakat itu harus wajib hidup moderat. Sehingga perlunya moderasi beragama. Nah, hal ini benar juga Nertovan mengejar mata kuliah literasi digital pada anak. Ya benar loh, untuk literasi digital pada anak itu adalah salah satu mata kuliah yang ada pada program studi pendidikan Kristen anak usia dini dan anak. Nah, terkait hal itu, menurut Ner,
literasi digital ini adalah suatu kemampuan yang diharapkan bagi seseorang untuk dapat melakukan aktivitas ini secara efisien atau secara efektif. Pada era saat ini, literasi digital itu sangat digunakan, terutama pada kaum muda-mudi ya, apalagi dalam anak-anak bersosial media. Dan tanggapan Ner terkait pergaulan anak-anak sekarang apalagi di media sosial itu seperti bagaimana? Memang untuk anak sekarang, apalagi hidup di era modern sekarang, memang tidak bisa dihindari dari pengaruh ataupun efek daripada ya sosial media, teknologi, apalagi yang lebih modern sekarang. Kita di tinggi itu pengaruh AI mungkin ya itu memang kita tidak bisa lepas ataupun kita tidak pungkiri kita sudah terpengaruh dengan hal itu. Ya, jadi kita perlu ketahui dalam teori perlu ketahui dan juga masyarakat umum perlu ketahui memang kehidupan kita di zaman sekarang, apalagi kehidupan anak Kristen di zaman sekarang, anak-anak generasi Kristen ataupun anak-anak kita yang anak bangsa di zaman sekarang itu memang susah hidup tanpa ada teknologi. Ya, teknologi ini seperti ibaratkan jiwa yang kedua bagi mereka. Ya, jadi seperti pasangan hidup mungkin bagi yang sudah orang tua, mungkin kehidupan masyarakat sekarang bagi yang sudah orang tua sudah menikah, ini teknologi seperti pasangan bagi mereka. Kenapa saya katakan seperti pasangan? Karena dimanapun mereka berada, pasti mereka melakukan permainan teknologi ini, ataupun dimanapun mereka berada, aktivitas mereka itu selalu dengan adanya teknologi. Misalnya tentang gadget, misalnya tentang handphone. Ya, jadi ada yang orang-orang tertentu ataupun masyarakat tertentu dan kebanyakan sekarang kalau tidak lihat handphone selama 1 jam saja, jangan satu hari, 1 jam saja mereka itu kayak stres, kayak frustrasi begitu. Ini menandakan bahwa memang kehidupan kita di zaman sekarang, di zaman modern sekarang, ya sudah tergantung pada teknologi itu. Ya termasuk juga anak-anak Kristen sekarang. Ya apa hubungannya dengan anak Kristen? Anak Kristen sekarang mungkin ada, setelah saya melihat mengamati di beberapa dominasi gereja yang saya lakukan pelayanan ataupun yang saya kunjungi dalam aktivitas ibadah, anak muda ataupun anak sekolah minggu, bahkan anak juga remaja juga, kebanyakan untuk pergi ke ibadah itu tidak membawa Alkitab secara fisik, sudah membawa handphone. Ya. Karena mereka katakan bahwa handphone itu sudah bisa mencakup semuanya, sudah ada semuanya termasuk juga Alkitab secara elektronik. Jadi memang dalam pelayanan juga sekarang sudah dipengaruhi atau sudah terpapar juga oleh teknologi. Tidak bisa dipisahkan lagi atau dipungkiri lagi bahwa pengaruh teknologi ini tidak hanya hadir pada masyarakat sekuler, tetapi juga sudah hadir dalam kehidupan kekristenan, termasuk juga anak-anak Kristen yang hidup di dalam dunia modern sekarang. Ya, seperti itu, saudara Rauni. Nah, kan terkait dengan sosial media ada dampak negatif dan tentu positifnya. Nah, menurutnya bagaimana agar anak-anak muda, anak-anak Kristen bisa bijak dalam menggunakan sosial media dan teknologi saat ini? Ya, pertama mungkin benar ya, ini ada dampak positif dan dampak negatif. Ya, segala sesuatu itu pasti apapun yang dilakukan pasti ada konsekuensi, dampak. Dan termasuk juga penggunaan teknologi atau gadget ini. Ya, ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, yang menjadi persoalan bagi kita sekarang bahwa bagaimana caranya atau strateginya agar kita sebagai anak Kristen ataupun sebagai orang Kristen itu kita tidak terpapar dengan dampak-dampak yang negatif tadi. Ya, ini perlu diketahui bahwa
pertama, sebagai orang Kristen, apalagi orang yang memiliki akhlak dan karakter yang baik, kita harus bijak dalam media sosial. Ya, jadi kita menggunakan dalam artian kita bijak dan dalam menggunakan media sosial ini dalam artian bahwa pertama kita harus menggunakan media sosial ini pada fungsinya atau pada manfaatnya, ya, yang benar. Nah, artinya bahwa teknologi ini kalau untuk mempermudah pekerjaannya kita harus gunakan sesuai dengan fungsinya. Misalnya untuk alat komunikasi, ya kita cukup saja pakai teknologi ini sebagai alat komunikasi. Misalnya sebagai alat referensi untuk mencari sumber ataupun literatur, ya kita hanya pakai seperti fungsinya itu. Dan juga misalnya seperti alat membangun jaringan, membangun jaring ataupun sebagai fasilitas bisnis, ya kita harus menggunakan itu sesuai itu. Tapi jangan lupa juga kita sebagai generasi muda sekarang, kita tidak masuk dalam dampak yang negatif teknologi. Kita harus punya identitas. Nah, apa yang menjadi identitas kita? Identitas kita sebagai Kristen itu adalah identitas kita yang pertama itu adalah pendidikan karakter Kristen, di mana generasi Kristen itu berkarakter mendapatkan kebetulan, ya, karena kalau kita tidak jujur pada diri sendiri, tentunya itu juga akan terbawa kita dalam kita bersosial media. Kita bisa memberikan berita bohong, kita bisa melakukan penipuan atau segala macam di dalam dunia literasi sekarang, seperti itu. Ya, dan juga kalau kita tidak bijak juga dalam media sosial, bisa saja ada hal-hal yang negatif yang masuk, kita tidak bisa membedakan ini adalah hal yang positif dan dampak untuk masa depan yang baik, dan juga dampak yang negatif yang dapat menghancurkan kehidupan anak Kristen. Jadi teknologi ini dalam kehidupan anak Kristen yang zaman sekarang itu baik, tetapi baik ini dalam tanda kutip. Artinya bahwa baik ini kalau kita tidak gunakan secara bijak, ini akan menjadi hal yang sangat membahayakan. Jadi sebagai generasi Kristen saat ini, saya mengingatkan kepada kita dalam media sosial, dalam menggunakan gadget, mari kita pakai gadget ini sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan manfaatnya, dan apa yang di luar dari ajaran Kristen, ya kita tidak boleh lakukan. Seperti itu lawannya. Baik, terima kasih. Dan baik, sekian perbincangan pada siang hari ini. Semoga apa yang dipaparkan oleh Nurtovan dapat berguna untuk para pendengar. Baik, saya Leonie Christine Sudroto, mahasiswa Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, bersama Dan saya Tol Pertama, dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen IAKN Manado. kami izin pamit undur diri. Mohon undur diri. Shalom.